Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan alur cerita penyihir terhebat yang bereinkarnasi untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Berikut perjalanannya di episode kedua. Setelah mengalahkan iblis, orang-orang yang menghadiri acara kompetisi pun dilarang untuk membicarakannya, supaya kabar iblis tidak menyebar. Kemudian, Matias dipanggil oleh raja, dan ia diberi hadiah sesuai permintaannya, yaitu hak milik atas semua sumber daya dungeon di kerajaan. Kenapa ia memilih hal itu? Karena dungeon melebihi tambang emas berkualitas tinggi. Bahkan pada zamannya dulu, dungeon diperebutkan oleh berbagai kerajaan, bahkan rela menempuhnya dengan jalur perang. Karena pengetahuan sihir menurun di zaman ini, kemungkinan tidak ada yang tahu nilai-nilai asli dari dungeon. Pada akhirnya raja pun mengizinkannya. Selanjutnya, raja meminta pendapat Matias mengenai anak sihir. Anak sihir di kerajaan ada 4, semuanya menghilang, bersama kepala divisi sihir sebelumnya, yang bernama Enhar. Mengetahui apa yang terjadi belum lama ini, raja menyadari bahwa iblis sudah masuk ke kerajaan beberapa ratus tahun yang lalu, bersamaan dengan munculnya anak sihir. Raja menyatakan bahwa dengan kejadian tadi, iblis pergi dari kerajaan. Tapi, Matias membantahnya. Matias mengatakan bahwa iblis sekarang sudah tidak perlu menyamar lagi. Mereka akan menghancurkan kerajaan ini. Iblis diperkirakan akan menyerang 3 bulan lagi, karena mereka mempersiapkan dengan mengajak iblis lain. Matias memberi solusi supaya dibuat penghalang sihir raksasa, dengan bantuan Akademi 2 dan artefak suci. Kemudian Matias diberikan izin untuk mengambil barang yang dibutuhkan di gudang kerajaan. Di sana, ia menemukan pedang dan kalung yang ia miliki di kehidupan sebelumnya. Dan dengan itu juga penghalang sihir raksasa bisa dibuat. Sebelum berangkat menuju dungeon, Matias mengajak Luri dan Alma untuk bergabung menjadi partinya. Luri dan Alma merasa tidak layak, karena mereka takut menjadi beban bagi Matias. Sebenarnya Alma tidak pandai menggunakan pedang, tapi ahli menggunakan panah, dan itu tidak cocok untuk pertempuran. Kemudian Matias mengajarkan menggunakan panah dalam pertempuran sihir, dan menyatakan lambang Alma cocok untuk itu. Selanjutnya Luri ingin diajarkan mengenai sihir penambahan. Matias pun mengatakan akan mengajarkannya. Alma dan Luri pun bergabung dengan parti Matias. Scene berlanjut ketika mereka sudah memasuki dungeon. Di lantai pertama Matias mengajarkan Alma sebuah trik menyerang dengan panah sihir. Targetnya adalah monster biasa. Kemudian mengajarkan trik supaya satu panah bisa mengenai beberapa sasaran. Begitu juga Luri diajarkan cara membuat senjata. Bahannya adalah dinding dungeon, atau disebut biji dungeon. Setelah dimurnikan dan diekstrak, maka akan didapatkan logam darinya. Kemudian Luri pun diajarkan cara memurnikan dan mengekstraknya. Setelah itu, ia belajar membuat senjata dengan bahan tersebut serta menambahkan sihir padanya. Kemudian Alma kaget, Luri bisa membuat pedang yang diperkuat dengan sihir dan menghancurkan dinding dungeon. Kemudian scene berlanjut, mereka melewati 10 lantai, dan bertarung dengan berbagai monster di sana. Matias hanya melihat saja, Alma dan Luri bekerja sama dalam pertarungan. Setelah mengalahkan Killer Dog, mereka berencana membuat kemah. Kemudian Matias membuat penghalang untuk membangun area aman dengan memasukkan mana ke batu sihir. Selanjutnya Matias meninggalkan mereka beristirahat dan menuju lantai yang lebih dalam, ia harus mengambil andamait untuk bahan penghalang sihir kerajaan. Sekaligus menguji kekuatannya sekarang. Alma dan Luri kaget, ketika Matias akan ke lantai 25. Karena, yang mereka ketahui, rekor yang bisa memasuki dungeon hanya sampai lantai 23. Mereka adalah parti dengan anggota 30 legendaris dan diberkahi Dewa Sihir Gaius sama. Matias pun kaget ketika mendengar kata Dewa Gaius. Karena Gaius adalah ia di kehidupan sebelumnya. Selanjutnya Matias pergi dan mengalahkan monster rendah sampai bertarung dengan monster kuat yang disebut bos lantai. Maka terjadilah pertarungan dengan seekor ular besar yang mengeluarkan racun, dan racunnya ini bisa menghancurkan. Tapi dengan pengetahuan dan pengalaman Matius, monster ini bukan ancaman besar. Kemudian mengalahkan bos tersebut dan membawa kepalanya. Selanjutnya diperlihatkan kepada Alma dan Luri. Ya, mereka kembali terkejut dengan apa yang dibawa oleh Matias. Serangan terakhir Matias, ternyata menggetarkan seluruh dungeon.
bahkan dirasakan oleh iblis yang ada di dalamnya. Tetapi iblis yang lainnya mengatakan, itu hanya imajinasi temannya saja. Karena tidak ada manusia kuat di zaman ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe demi berkembangnya channel ini.